Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai modul purchase, yaitu kegiatan-kegiatan yang transaksinya berkaitan dengan pembelian tunai, pembelian kredit, kemudian retur pembelian, dan pelunasan hutang atau pembayaran hutang ya. Nah, sebelum kita ke situ, kita coba buka dulu filenya. Ini Mayop. Ini tertulisnya plus 2009 ya, makanya istilahnya dengan yang versi 18 itu berbeda, hanya istilah. Ya, kita yes. Nah, ini open. Kita pilih open karena kita mau membuka file yang sudah pernah kita kerjakan. Jadi kita mau melanjutkan gitu, bukan membuat data perusahaan baru. Kalau membuat data perusahaan baru itu kita pilihnya create. Jadi kita pilih open. Nah, di sini kita tentukan di mana cari data file yang pernah kita kerjakan. Kalau ini saya dimasukinnya ke data D, kemudian UD Wirastri, kemudian ini pilihnya UD Wirastri, ekstensinya MYO. Jadi ketika kita membuka di Explore sini, yang bisa kita copy paste ke laptop yang lain atau ke flash disk dan dibuka di komputer yang lain, ini MYO. Kalau bukan ekstensinya MYO, kita buka ke laptop lain nggak bisa gitu ya. Jadi harus yang ekstensinya MYO gitu. Ini yang bisa di copy paste atau dibuka ke laptop lain. Oke, setelah kita pilih, klik open. Nah, ini kita abaikan karena aplikasi Mayopnya ini masih trial ya gitu, jadi nggak perlu diisi juga, nggak apa-apa. Oke, nah ini kita pilihnya yang ketiga. Kenapa? Karena yang pertama dan kedua ini sama, I want to activate, ini sama ya, my company file online. Kalau yang ini file by phone. Jadi maksudnya yang dua ini kita mau mengaktifasi perusahaannya, yaitu salah satunya dengan cara mengaktifasi serial numbernya dulu. Ya, kita aplikasi Mayopnya itu yang berbayar gitu ya, yang sudah diaktifasi gitu, bukan yang trial. Nah, kalau yang ini yang keempat, I want to mark this company file as read only. Jadi kita hanya bisa membuka dan melihat, tidak bisa menambahkan atau mengedit dan sebagainya gitu, hanya cuma bisa dilihat saja. Nah, makanya kita pilih yang ketiga, I want to activate my company letter. Jadi kita mau mengaktifasinya nanti. Jadi versi trialnya itu ada yang 30 hari, ada yang 90 hari. Nah, ini yang 30 hari berarti sudah dipakai atau sudah digunakan selama 9 hari itu untuk yang satu perusahaan ini. Ya, jadi kita pilih yang ketiga. Kalau sudah, kita continue. Oke aja. Pilihnya no. Nah, jadi langsung masuk ke tampilan aplikasi Mayopnya. Oke, sekarang kita mau melanjutkan yang transaksi berikutnya, modul purchase. Nah, ini kita kecilin supaya bisa terlihat dua-duanya ya. Ini ada bukti pengeluaran kas ya. Jadi namanya pay supplier, jadi berarti membayar ke supplier, berarti kita mengeluarkan uang atau kas. Maka bukti transaksinya adalah bukti pengeluaran kas yang keterangannya adalah pelunasan faktur. Jadi ada juga bukti pengeluaran kas bukan untuk pelunasan faktur ya, berbeda. Nah, ini pelunasan faktur, maka kita pilih purchase pay supplier. Di sini pastikan akunnya ini Cashin Bank ya. Kemudian kita pilih suppliernya PT Jaya Tech. Kita tap aja terus. Nah, ceknya nomor BKK 12/1. Date-nya sesuaikan. Amount-nya kita tulis 26. Nah, kita tap. Ini sudah diskonnya sudah otomatis ya, 825 2%. Nah, di sini sesuai amount apply-nya juga nanti otomatis ketika di tab 26675. Nah, out of balance-nya 0, berarti sudah sesuai ya. Kalau sudah, kita record print letter. Nah, selesai untuk bukti pengeluaran kas pelunasan faktur. Oke, mudah ya. Berarti sekarang kita coba pembelian.
Kalau ini karena ada kopinya berarti transaksi penjualan ya, retur penjualan. Kita cari yang transaksi yang tidak ada tanda kopinya, yang berarti pembelian. Nah, ini tidak ada tanda kopi. Nah, di sininya ya, berarti ini asli, faktur asli. Faktur asli biasanya dipegang oleh pembeli. Makanya ini adalah faktur pembelian. Kita masukkan ini pembelian kredit ya, karena faktur. Kalau faktur itu untuk yang kredit-kredit. Kita pilih enter purchase, pilih suppliernya, dan pastikan di sininya adalah yang ketiga. Bisa juga purchase, bisa juga bill atau invoice ya. Jadi pilihnya yang paling terakhir, jangan sampai yang atas. Oke, kalau sudah kita tap aja purchase nomornya yang ini F05, date-nya sesuaikan, supplier invoice-nya ini nomor yang di sini 14A, purchase order-nya ya. Kalau sudah, bill-nya ini quantity-nya 11 untuk item pertama. Receipt-nya otomatis ya, big order-nya seperti penjualan tidak usah diisi. Item number-nya kita pilih. Ini dikliknya tap-tap sama seperti penjualan ya. Kayaknya kalau aplikasi Maya lebih enak pakai tap, klik tab-nya. Price-nya 16 juta. Ini di tap-tap terus. Pastikan di sininya adalah VAT ya. Ini VAT. Kemudian 8. Kita tap kedua. Price-nya 12. Nah, kalau sudah kita tap VAT collected-nya tidak ada 0, maka biarkan. Totalnya 303.600. Kalau sudah sesuai, misalnya kalau sudah sesuai kita record. VAT inklusif jangan lupa tidak boleh terchecklist ya. Kita record. Nah, selesai. Oke, sama seperti penjualan tunai. Kalau pembelian tunai nanti paid today-nya di sini diisi. Ya, mudah-mudahan ada contohnya. Jadi, kalau tidak ada contohnya, intinya sama. Caranya dari awal sampai akhir, hanya paid today di sini diisi kalau pembelian tunai. Kalau pembelian tunai di sini ya, diisi. Jadi nanti balance due-nya 0. Gitu. Selanjutnya kita cari yang retur pembelian, ada tidak ya, kita lihat. Nah, nih tidak ada kopinya. Oke ya, kita masukkan enter purchase, suppliernya kita pilih, VAT inklusifnya jangan sampai terchecklist, nomornya kasih 1, tanggalnya sesuaikan, suppliernya kan tidak ada ya. Billnya minus, harus pakai tanda minus 1 karena pengurangan retur. Kemudian kita tap pilih harganya 16 juta ya. Kemudian kita tap terus sampai ke bawah, min 2 kita tap. Nah, kalau mengingatkan kalau retur penjualan kan ini kita ganti ya di sini menjadi sales return. Nah, dua-duanya. Tapi kalau retur pembelian tidak. Jadi biarkan saja, jangan sampai diganti gitu. Itu bedanya antara retur pembelian sama retur penjualan. Kalau retur penjualan ininya di bagian I sell-nya kita ganti. Tapi kalau di retur pembelian I buy-nya nggak kita ganti, biarkan saja. Pakainya cost of goods sold. Oke. Kalau sudah freight collected-nya tidak ada ya. Nah, kalau sudah kita record. Oke, tadi supplier invoice-nya nggak ada ya, jadi biarkan saja. Nah, kalau sudah namanya retur pembelian, kalau sudah direkod harus balik ke register, sama seperti retur penjualan, sama persis. Kita return and debit-nya kita klik, ini sudah ya, sudah kita checklist, apply to purchase. Nah, kita isi di sini. NK step 1, tanggalnya harus disesuaikan, jangan sampai salah. Jangan sampai tidak diganti. Kalau sudah kita tap 45.100.000 ya. Kalau sudah kita record, out of balance nya sudah 0. Nah, kita close.
Nah, itu untuk retur pembelian. Ya, sama ya seperti retur penjualan. Nah, ada dua cara. Coba kita lihat kalau, nah ini nota kontak, oh ini penjualan tunai. Kalau tidak ada seperti penjualan tunai ya, sama hanya paid today-nya itu diisi. Ini PT Surya, kita coba ya. Ini pembelian juga. Kita coba anggaplah ini tunai. Kita enter purchase PT Surya. Ini kita isi 17, date-nya 22 ya. Suppliernya ini akan ada isi billnya 12. Freight collected-nya ada 100.000. Nah, ini freight collected-nya 100, kita isi. Nah, NT ya. Nah, totalnya sudah sama nih, 403. Nah, kalau misalkan ini pembelian tunai, maka ini kita isi sesuai dengan tagihannya, 403.800.000. Nah, di sini balance due-nya 0. Seperti itu ya. Berarti itu artinya pembelian tunai. VAT inklusifnya tidak di checklist. Tapi karena ini adalah pembelian faktur, maka pay today-nya kita tidak isi. Maka balance due-nya ini adalah hutang. Gitu, jadi hutang. Oke, kalau sudah kita record. Oke, sampai sini modul purchase, bagian enter purchase dan pay suppliers. Nah, gitu. Ya, untuk selanjutnya, video selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai jurnal penyesuaian, karena transaksi sudah selesai. Transaksi siklus itu kan hanya terdiri dari pembelian tunai, pembelian kredit, pelunasan hutang, kemudian penjualan tunai, penjualan kredit, dan penerimaan piutang. Kemudian masalah banking ini umum ya, voucher kas kecil atau pengeluaran atau penerimaan kas secara umum. Jadi untuk transaksinya sudah selesai, tinggal kita nanti masuk ke jurnal penyesuaian, gitu ya. Kita tinggal masuk ke jurnal penyesuaian, itu ada di bagian akun dan record journal entry. Nah, disinilah kita benar-benar mengaplikasikan mana akun mana yang di debit dan akun mana yang di bagian kredit, gitu ya. Oke, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.